Saulio sebagai moderator dan pemateri 1. Saya Adriana Sainuddin sebagai pemateri 2. Saya Dinda Silo sebagai pemateri ketiga. Saya Menaka Kota sebagai pemateri keempat. Saya Bebi Karabesina sebagai pemateri kelima. Saya Renfani Manana sebagai pemateri keenam. Saya Helena Wariaka sebagai pemateri ke-7. Saya Joselini Salvadoriana sebagai pemateri ke-8. Saya Kion Ferdinando sebagai pemateri ke-9. Saya Jordi Mulai sebagai pemateri ke-10. Saya Mata Gauli sebagai pemateri ke-11. Saya Putri Sama sebagai pemateri ke-13. Saya Seren Sakuletio sebagai pemateri ke-13. Saya Tina Lele Ridwan sebagai pemateri ke-14. Saya Sofia Masa sebagai pemateri ke-15. Saya Winda Meliana sebagai pemateri 16. Saya Warisma Gunawan sebagai pemateri ke-15. Demikianlah perkenalan kami. Kami akan lanjutkan dengan presentasi kami. Silakan disaksikan. Nilai sosial, pangan dan makanan, kepercayaan, adat istiadat, serta kebiasaan, maka di sini akan kami bahas dalam 2 poin utama. Yang pertama tentang nilai sosial pangan dan makanan yang akan kami bahas dalam beberapa poin. Yang pertama, tentang apa saja faktor sosial budaya yang berhubungan dengan makanan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor budaya rumah tangga. Yang ketiga, bagaimana fungsi sosial makanan. Dan keempat, bagaimana perubahan sosial dan kebudayaan berkaitan dengan pola konsumsi pangan. Dan poin utama yang kedua yaitu nilai sosial, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Dijadikan milik manusia dalam masyarakat bersangkutan yang diperoleh melalui belajar. Kebudayaan berhubungan dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Segi-segi tersebut masing-masing menjadi objek khusus yang dipelajari atau diselidiki oleh ilmu tertentu. Sedangkan manusia dengan segala seginya tersebut merupakan objek umum yang dipelajari atau diselidiki berbagai ilmu. Jadi, yang membedakan antara antropologi budaya dari ilmu lain yang juga mempelajari masalah manusia adalah objek khusus yang diselidikinya. Antropologi budaya yang objek khusus penyelidikannya ialah kebudayaan juga perlu mengetahui anak-anak cabang ilmunya. Itu juga harus berhubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, sejarah, ilmu hukum, geografi, ekologi, dan sebagainya. Nilai sosial pangan dan makanan. Berbagai macam sistem budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap makanan. Misalnya, bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu atau bersifat tentangan untuk dikonsumsi karena alasan sakral tertentu atau sistem budaya yang terkait di dalamnya. Sebagai contoh pada sistem budaya masyarakat di timur yaitu, apabila dihidangkan makanan daging ayam, maka sang ayah akan mendapat bagian paha atau dada, sedangkan sang ibu dan makanan anak-anak akan mendapat bagian sayap atau lainnya. Sedangkan makanan lokal kita hanya dikonsumsi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah karena ada anggapan bahwa makanan dari luar negeri kaya akan nilai gizi protein dan makanan instan lebih praktis untuk dikonsumsi, sedangkan makanan lokal kita nilai gizinya lebih kepada karbohidrat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Suharjo 1996 bahwa jika kalangan masyarakat yang terkena dampak dari sistem sosial atau budaya makan itu berasal dari golongan individu-individu yang termaksud rawan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak-anak balita serta orang lanjut usia, maka kondisi ini akan lebih rentan terhadap timbulnya masalah gizi kurang. Faktor sosial budaya berhubungan dengan makanan. Yang pertama, faktor-faktor sosial rumah tangga. Kebutuhan makanan bukanlah satu-satunya dorongan untuk mengatasi rasa lapar. Di samping itu ada kebutuhan fisiologis seperti pemenuhan gizi ikut mempengaruhi
setiap strata atau kelompok sosial masyarakat mempunyai pola tersendiri dalam memperoleh, menggunakan, dan menilai makanan yang merupakan ciri dari strata atau kelompok sosial masing-masing. Yang kedua, tingkat pendidikan rumah tangga. Swikerman tahun 2000 mengemukakan bahwa pada bagian penyebab kekurangan gizi oleh UNICEF 1998 tercantum bahwa meski secara tidak langsung, namun tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekurangan gizi. Dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan ibu rumah tangga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Yang ketiga, status pekerjaan orang tua. Perkawinan dan rumah tangga yang terbentuk diciptakan oleh fungsi daripada perkawinan itu berupa dukungan ekonomis dan ikatan kasih sayang. Konsekuensinya adalah bapak didudukan pada posisi dan peranan instrumental dalam arti kegiatan produktif, manajerial, dan publik, sedangkan ibu didudukan pada posisi mengelola dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Keempat, tingkat pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan semua anggota rumah tangga dari berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari, misalnya upah dan gaji, hasil produksi pertanian dikurangi biaya produksi, pendapatan dari usaha rumah tangga bukan pertanian, dan pendapatan dari kekayaan seperti sewa rumah, sewa alat, bunga, santunan asuransi, dan lain-lain. Yang kelima, jumlah anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah berpergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang berpergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah atau akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih. Tidak dianggap anggota rumah tangga orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih, atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut, dianggap sebagai anggota rumah tangga. Faktor-faktor budaya rumah tangga. Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Dalam budaya juga termaksud semua cara yang telah terorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya, implit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah serta tentang kandungan kimia makanan. Pertama, kepercayaan masyarakat. Pada masyarakat tertentu terdapat suatu pemeo, artinya makin tinggi tingkat keprihatinan seseorang makin bahagia dan makin tinggi taraf sosial yang dicapainya. Keprihatinan ini dapat dicapai dengan tirakat, yaitu suatu kepercayaan, melakukan kegiatan fisik dan mengurangi tidur, makan dan minum atau berpantang melakukan sesuatu. Kedua, pengetahuan gizi ibu. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan tersebut sebagian besar berasal dari penglihatan dan pendengaran. Pengukuran atau penilaian pengetahuan pada umumnya berisi materi yang ingin diukur dari responden. Pengetahuan gizi dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pengetahuan gizi memegang peranan sangat penting dalam menggunakan makanan dengan tepat, sehingga dapat tercapai keadaan dan status gizi yang baik. Fungsi sosial makanan. 1. Fungsi religi atau magis. Banyak simbol religi atau magis yang dikaitkan pada makanan dalam agama Islam. Kambing sering dikaitkan dengan upacara-upacara penting dalam kehidupan, seperti pada upacara selamatan bayi baru lahir atau pada kelahiran. 2. Fungsi komunikasi. Makanan merupakan media penting dalam upaya manusia berhubungan satu sama lain. Di dalam rumah tangga, kehangatan hubungan antara anggotanya terjadi pada waktu makan bersama. Ketiga, preferensi makanan. Manusia
makan untuk menikmati. Kesukaan akan makanan berbeda dari suatu bangsa ke bangsa dan dari daerah atau suku ke daerah suku lain. Di Indonesia, kesukaan makanan antara daerah atau suku juga banyak berbeda. Keempat, ketersediaan bahan makanan. Ketersediaan bahan makanan adalah suatu kondisi dalam penyajian makanan yang mencangkup makanan dan minuman tersebut berasal apakah dari tanaman, ternak, atau ikan bagi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa kaitan makanan dengan fungsi sosial budaya. Fungsi kenikmatan. Salah satu tujuan manusia makan adalah untuk memperoleh kenikmatan. Kesukaan akan makanan berbeda dari satu bangsa dengan bangsa lain dan dari satu daerah atau suku dengan daerah suku lain. Makanan untuk menyatakan jati diri. Makanan sering dianggap sebagai bagian penting untuk menyatakan jati diri seseorang atau sekelompok orang. Misalnya di Cina, teh dianggap sebagai minuman untuk menyambut tamu yang datang ke rumah mereka. Dan mereka malu jika minuman tersebut tidak dapat dihidangkan kepada tamu. Yang pertama, makanan sebagai identitas kelompok. Berdasarkan tahap ini, makanan mengandung makna sebagai identitas arus budaya utama, yaitu dominan kultur, artinya harus ada dan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Budaya tandingan atau kultur-kulture, yaitu menghindari arus utama akibat adanya kesangsian atau ketidaksepakatan dengan budaya arus utama. Makanan sebagai identitas budaya bagi suatu kelompok tertentu, subkultur. Yang kedua, makanan sebagai keunggulan etnik. Makanan adalah ikon atau keunggulan budaya masyarakat. Semakin variatif makanan itu dikenal publik, semakin tinggi apresiasinya masyarakat daerah itu. Semakin luas distribusi wilayah pasar dari makanan tersebut menunjukkan kualitas makanan tersebut diakui oleh masyarakat. Yang ketiga itu perubahan produksi pangan. Produksi pangan yang dilakukan secara modern dapat mempermudah proses produksi. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan kebudayaan. Contohnya, jika produksi pangan dilakukan secara tradisional, maka masyarakat akan saling bekerja sama dan saling bergotong royong dan dapat meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat. Yang keempat, perubahan konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, yaitu perbedaan pola konsumsi pada masa pra-ASI, balita, anak-anak, remaja, dewasa, ibu hamil, dan lanjut usia. Pada masa sebelum adanya pengetahuan masyarakat tentang gizi, para orang tua mengambil peran penting dalam memperhatikan kebutuhan gizi keluarganya. Yang kelima, perubahan distribusi pangan. Secara sederhana, proses distribusi pangan hanya menggunakan alat transportasi sederhana, yaitu gerobak sapi, angkutan umum, truk, dan sebagainya. Dan adat dan kebiasaan. Kepercayaan adat dan kebiasaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa fungsi sosial dan kepercayaan adat dan kebiasaan antara lain. 1. Meningkatkan memperkuat hubungan sosial. Kepercayaan adat dan kebiasaan dapat menjadi pengikat hubungan sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Mereka dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan saling menghormati antara individu atau kelompok. 2. Mengatur tata cara hidup. Kepercayaan adat dan kebiasaan dapat membantu dalam mengatur tata cara hidup masyarakat, termasuk cara berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membantu menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik. 3. Menjaga identitas budaya.
Kepercayaan adat dan kebiasaan dapat mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat. Mereka dapat menjadi simbol dari tradisi yang turun-temurun dan dapat diteruskan dan generasi ke generasi. 4. Meningkatkan kerjasama. Kepercayaan adat dan kebiasaan dapat meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 5. Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan. Kepercayaan adat dan kebiasaan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. Mereka dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat antar individu atau kelompok. Dengan demikian, kepercayaan adat dan kebiasaan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial dalam sebuah masyarakat. Ya, demikianlah presentasi kelompok kami. Akan saya tutup presentasi saat ini dengan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu nilai sosial kepercayaan, adat, dan kebiasaan. Nilai-nilai ini memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan budaya suatu masyarakat. Kepercayaan, adat, dan kebiasaan seringkali menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi perilaku suatu individu dalam masyarakat tersebut. Dalam banyak kasus juga, kepercayaan adat dan kebiasaan juga dapat membantu menjaga harmoni di dalam suatu masyarakat, karena seringkali mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kerjasama, rasa hormat, dan toleransi terhadap perbedaan. Namun, pada saat yang sama, nilai-nilai ini juga dapat menjadi penghalang dalam memperkenalkan perubahan dan kemajuan yang baru yang mungkin diinginkan oleh sebagian anggota masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai sosial kepercayaan, adat, dan kebiasaan dalam konteks yang tepat dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai ini mungkin perlu dirubah atau disesuaikan untuk menjawab tantangan modern di era sekarang ini. Tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan menghargai nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh para leluhur. 3, 2, 1, let's go.